kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang tanggung jawab sosial PT Bank Sentral Asia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rusdi Afif. Nama saya Emilia Sriatu Zahra. Nama saya Anissa Novadianti. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian CSR. CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada penghambatan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas. Kegiatan CSR merupakan suatu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap komunitas dan lingkungannya. Hal ini menjadi perhatian terbesar dari peran perusahaan dalam masyarakat yang telah ditingkatkan, yaitu dengan meningkatkan kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan dan masalah etika. Masalah seperti perusakan lingkungan, perlakuan tidak layak terhadap karyawan, cacat produksi yang mengakibatkan ketidaknyamanan ataupun bahaya bagi konsumen, pembuangan limbah yang tidak pada semestinya, dan lain-lain. Contoh dari kegiatan CSR yaitu mengeluarkan uang untuk proyek-proyek komunitas, pemberian beasiswa, pendirian yayasan sosial, dan lain-lain. Tapi CSR bukanlah sekedar kegiatan amal, melainkan di mana CSR mengharuskan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusannya agar dengan sungguh-sungguh memperhitungkan akibat terhadap seluruh pemangku kepentingan perusahaan, termasuk lingkungan hidup. Penerapan program CSR salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik agar perilaku pembisnis mempunyai arahan yang dapat dipenuhi secara proporsional, mencegah kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi korporasi, dan memastikan kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu manfaat dan pentingnya CSR bagi masyarakat dan perusahaan. Manfaat CSR bagi masyarakat. CSR akan lebih berdampak positif bagi masyarakat tergantung dari orientasi dan kapasitas lembaga atau organisasi lain, terutama pemerintah. Pemerintah harus berperan sebagai koordinator penanganan krisis melalui CSR. Pemerintah memfasilitasi, mendukung, memberi penghargaan pada kalangan bisnis yang mau ikut dalam upaya besar ini. Pemerintah juga dapat mengawasi secara langsung interaksi antara pelaku bisnis dan kelompok-kelompok lainnya, sehingga terjadi proses interaksi yang adil dan menghindari proses manipulasi atau pengancaman satu pihak dengan pihak lainnya. Intinya, manfaat CSR bagi masyarakat yaitu dapat mengembangkan diri dan usahanya sehingga sasaran untuk mencapai kesejahteraannya tercapai. Manfaat CSR bagi perusahaan. Yang pertama, layak mendapatkan social license to operate. Masyarakat sekitar adalah komunitas utama perusahaan. Ketika mereka mendapatkan keuntungan dari perusahaan, maka dengan sendirinya mereka akan merasa memiliki perusahaan. Sehingga imbalan yang diberikan kepada perusahaan adalah keleluasaan untuk menjalankan roda bisnisnya di kawasan tersebut. Yang kedua, mereduksi resiko bisnis perusahaan. Mengelola resiko di tengah kompleksnya permasalahan perusahaan merupakan hal yang esensial untuk suksesnya usaha. Oleh karena itu, pelaksanaan CSR sebagai langkah preventif untuk mencegah memburuknya hubungan dengan stakeholder yang perlu diperhatikan. 3. Melebarkan akses sumber daya. Track record yang baik dalam pengelolaan CSR merupakan keunggulan bersaing bagi perusahaan yang dapat membantu memuluskan jalan menuju sumber daya yang diperlukan perusahaan. 4. Membentangkan akses menuju market. Investasi yang ditanam untuk program CSR ini dapat menjadi tiket bagi perusahaan menuju peluang yang lebih besar dan termasuk memupuk loyalitas konsumen dan menembus pasang pasar baru. 5. Mereduksi biaya. Banyak contoh penghematan biaya yang dilakukan dengan melakukan CSR. 6. Meningkatkan semangat dan peluang karyawan.
image perusahaan yang baik di mata stakeholder dan kontribusi positif yang diberikan perusahaan kepada masyarakat serta lingkungan akan menimbulkan kebanggaan tersendiri bagi karyawan yang bekerja dalam perusahaan sehingga meningkatkan motivasi kerja. Jadi, dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa CSR berbeda dengan sumbangan sosial. CSR harus dijalankan di atas suatu program dengan memerhatikan kebutuhan dan berkelanjutan program dalam jangka panjang. Sementara sumbangan sosial lebih bersifat sesaat dan berdampak sementara. Pada dasarnya, tanggung jawab sosial perusahaan ini diharapkan dapat kembali menjadi budaya bagi bangsa Indonesia khususnya dan masyarakat dunia dalam kebersamaan mengatasi masalah sosial dan lingkungannya. Melalui CSR, kesejahteraan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat lokal maupun masyarakat luas akan lebih terjamin. Kondisi ini pada gilirannya akan menjamin kelancaran seluruh proses atau aktivitas produksi perusahaan serta pemasaran hasil-hasil produksi perusahaan. Bila CSR benar-benar dijalankan secara efektif, maka dapat memperkuat atau meningkatkan akumulasi modal sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya membahas tentang profil PT Bank Sentral Asia. PT Bank Sentral Asia merupakan salah satu institusi finansial yang memiliki reputasi cukup baik di tengah masyarakat. Prestasi tersebut tidak serta-merta mudah didapatkan. Beberapa langkah telah dilakukan, yaitu melalui kerja keras karyawan, kebijakan manajemen, pengelolaan perusahaan yang baik, memberikan komitmen dan peraturan kepada regulasi, berhasil membawa BCA menjadi bank yang memiliki prestasi dan reputasi yang membanggakan. PT Bank Sentral Asia memiliki humas yang berada di bawah naungan Corporate Secretary yang membantu perusahaan untuk menjalankan fungsi public relationnya, yaitu menjadi penghubung antara perusahaan dengan publik internal dan eksternalnya. Program kepedulian sosial BCA dilaksanakan dengan nama Bakti BCA. Berdasarkan data laporan keuangan pada tahun 2012, BCA telah mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk membiayai beberapa program CSR BCA senilai 29,853 miliar rupiah. Dana tersebut telah digunakan untuk beberapa program implementasi Bakti BCA antara lain Solusi Cerdas BCA, Solusi Sinergi BCA, serta Solusi Bisnis Unggul BCA. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lanjut saja pada pembahasan implementasi CSR atau tanggung jawab sosial pada PT Bank Sentral Asia. Program CSR BCA ada 3 pilar. 1. Solusi Cerdas BCA, kedua Solusi Sinergi BCA, dan ketiga Solusi Bisnis Unggul BCA. Untuk yang pertama, Solusi Cerdas BCA merupakan program bakti BCA yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Tujuannya meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia, khususnya generasi muda dalam rangka menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA mendatang. Banyak hal yang dilakukan dalam Solusi Cerdas BCA ini, yaitu yang pertama, program pendidikan akuntansi PPA non-gelar merupakan salah satu program CSR BCA dalam dunia pendidikan yang diluncurkan pada tahun 1996. Program ini bertujuan untuk memberikan pendidikan non-gelar tanpa dipungut biaya bagi lulusan SMA atau sederajat yang memiliki prestasi akademik namun memiliki kendala keuangan sehingga tidak dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi dalam CSR BCA ini memberi kesempatan bagi para siswa lulusan SMA yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
Yang kedua, program pendidikan teknologi informasi non-gelar. Sama seperti program pendidikan akuntansi non-gelar di atas. Jadi diperuntukkan bagi lulusan siswa SMA yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi tapi terkendala oleh keuangan. Lanjut ke program yang ketiga, yaitu program Bakti BCA terintegrasi, merupakan program CSR BCA yang ditujukan untuk membantu pengembangan infrastruktur pembangunan untuk sekolah dasar, menengah, atas. Program ini ditujukan untuk sekolah yang memiliki potensi untuk berkembang namun berada di lingkungan masyarakat dengan kondisi ekonomi yang relatif terbatas. Jadi sama BCA ini dikasih bantuan untuk membangun infrastruktur pendidikan mereka. Untuk program yang keempat, program magang Bakti BCA. Program mulai dikembangkan pada Oktober 2002. Magang Bakti BCA ditunjukkan bagi lulusan SMA hingga S1 yang ingin bekerja dalam industri perbankan. Selanjutnya, beasiswa Bakti BCA. Ada program beasiswa Bakti BCA juga yang sudah dijalankan sejak tahun 1999. Selanjutnya yaitu program kemitraan pendidikan, seperti mendukung kegiatan universitas dan sekolah-sekolah yang membutuhkan sarana prasarana. Difasilitasi oleh Bank BCA. Selanjutnya yaitu edukasi solusi perbankan dan literasi keuangan. Literasi keuangan kepada anak sekolah. Sejak 2007 BCA bekerja sama dengan Kidzania, yaitu seperti ATM untuk anak-anak. Jadi literasi keuangan mereka lebih terjaga. Dan BCA berpartisipasi pada kegiatan edukasi dengan menggunakan mobil literasi keuangan Simolek yang diprakarsai oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Untuk program BCA pilar kedua yaitu solusi sinergi BCA. BCA bersinergi dengan beberapa lembaga yang memiliki kredibilitas dan kompetensi dalam bidang budaya, kesehatan, lingkungan, olahraga, dan beberapa kegiatan lainnya. Yang pertama, Bakti BCA dalam bidang budaya. Contohnya BCA gelar wayang for student. Yang kedua, Bakti BCA dalam bidang kesehatan. Donor darah Bakti BCA. Itu contohnya. Bakti BCA dalam bidang lingkungan hidup. Contohnya penghijauan di Taman Nasional Rinjani. Selanjutnya, Bakti BCA dalam bidang olahraga yaitu BCA Indonesia Open. Di dalamnya itu ada menyelenggarakan turnamen bulu tangkis internasional. Untuk pilar yang ketiga pada program BCA yaitu solusi bisnis unggul BCA. Implementasinya yaitu pertama, lembaga pengembangan bisnis. LPB Mitra Bersama adalah program untuk memfasilitasi pengembangan UMKM, usaha mikro kecil menengah. Dan implementasi yang kedua, pemberdayaan dan kemitraan dengan komunitas. Maksudnya membuka peluang dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Tujuan dari solusi bisnis unggul BCA ini untuk menciptakan keadaan di mana masyarakat mampu bertumbuh dan mencapai kemajuannya secara mandiri. Begitulah presentasi singkat dari kelompok 5 tentang tanggung jawab sosial atau CSR pada PT Bank Sentral Asia.
Apabila ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.